Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian para kaum otak ngebul. Coba bayangkan, kalau manusia punya leher sepanjang jerapah, bakal repot gak sih kalau harus masuk ke dalam rumah atau naik kendaraan? Dan untungnya, kita nggak perlu mengalami itu. Tapi kenapa jerapah malah punya leher sepanjang itu? Apakah ini memang rencana alam atau ada alasan tersembunyi di baliknya? Hari ini, kita akan bahas satu pertanyaan yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi, jawabannya bakal bikin kita lebih kagum sama keajaiban alam. Oke, mungkin banyak yang berpikir kalau leher jerapah panjang supaya bisa makan daun di tempat tinggi yang nggak bisa dijangkau hewan lain. Itu benar sih, tapi bukan satu-satunya alasan. Tunggu, kalau cuma buat makan, kenapa nggak sekalian kakinya aja yang dipanjangin? Bukannya lebih praktis? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan cuma soal makanan. Salah satu teori utama datang dari Charles Darwin yang bilang kalau ini adalah hasil seleksi alam. Jadi dulu, jerapah yang lehernya lebih panjang punya keuntungan karena bisa menjangkau lebih banyak makanan, terutama saat musim kering. Karena mereka bisa bertahan lebih lama, akhirnya mereka lebih sering berkembang biak dan menghasilkan keturunan dengan leher yang lebih panjang. Dan lama-kelamaan, yang lehernya pendek kalah bersaing, dan akhirnya punah. Begitu teori seleksi alam bekerja. Tapi ternyata, ada alasan lain yang gak kalah menarik. Leher panjang juga dipakai buat bertarung. Jerapah jantan sering beradu leher untuk menentukan siapa yang paling kuat dan berhak mendapatkan pasangan. Jadi, ini semacam duel antar jerapah, kayak gladiator, tapi versi leher panjang? Tepat sekali. Pertarungan ini disebut necking. Mereka akan mengayunkan leher dan kepala mereka seperti palu untuk menyerang lawannya. Semakin panjang dan berat lehernya, semakin kuat pukulannya. Pemenangnya biasanya dapat kesempatan lebih besar buat berkembang biak. Jadi secara nggak langsung evolusi mendukung jerapah dengan leher panjang karena lebih jago bertarung. Tapi kenapa dia nggak patah leher, bro? Sekarang mungkin muncul pertanyaan lain. Kok mereka nggak pernah keselio atau patah leher ya? Padahal berat kepala dan leher jerapah bisa mencapai lebih dari 100 kg. Jangan-jangan mereka punya otot super? Atau ada sistem penyangga khusus? Betul banget. Leher jerapah punya struktur tulang yang kuat dan fleksibel. Meskipun panjang, leher mereka tetap punya jumlah tulang leher yang sama dengan manusia, yaitu 7 ruas tulang. Tapi ukurannya jauh lebih besar dan kuat. Ditambah lagi, otot dan ligamen di leher mereka sangat tebal dan bisa menyerap benturan dengan baik. Jadi meskipun sering bertarung, mereka jarang mengalami cedera parah. Lalu bagaimana dengan hewan lain? Jerapah bukan satu-satunya hewan dengan leher panjang. Ada juga dinosaurus seperti Brachiosaurus. Ada juga dinosaurus seperti Brachiosaurus yang punya leher jauh lebih panjang. Dan bedanya, mereka mengandalkan leher panjangnya buat makan di pepohonan tinggi dan gak dipakai buat bertarung. Jadi kalau dinosaurus masih ada, jerapah mungkin bakal kalah tinggi? Bisa jadi aja sih, tapi dengan kondisi bumi sekarang, jerapah adalah pemegang rekor hewan darat tertinggi. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa fakta unik tentang jerapah yang mungkin belum banyak orang tahu. Jantung jerapah sangat kuat dan besar, karena harus memompa darah ke otak yang jauh di atas. Jerapah tidur sangat singkat, hanya sekitar 30 menit sehari, dan sering tidur sambil berdiri. Meskipun lehernya panjang, jerapah tetap harus membungkuk kalau mau minum air di tanah. Lidah jerapah berwarna biru kehitaman untuk melindunginya dari sengatan matahari. Wow, ternyata jerapah lebih keren dari yang aku kira. Setuju, alam semesta memang penuh dengan keajaiban yang luar biasa. Jadi sekarang udah pada tahu kan kenapa jerapah punya leher panjang? Ternyata bukan cuma buat makan, tapi juga buat bertarung dan bertahan hidup. Kalau kamu punya teori lain atau pertanyaan unik tentang hewan lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng tentang dunia yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.